Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan oleh Allah melalui Al-Furqan TV atau melalui suara Al-Furqan dalam rangka melanjutkan kajian kita dari kitab Fathul Qawiyil Matin fi Syarhil Arba'in wa Tatimmatil Khamsin karya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahullahu ta'ala, yang merupakan syarah dari kitab Arba'in karya Al-Imam An-Nawawi beserta hadis-hadis yang dilengkapi oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah masuk pada hadis yang ke-25, hadis tentang anjuran bersedekah. Qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Hadis Al-Khamis wal Ishrun, hadis ke-25, An Abi Darrin radhiyallahu ta'ala anhu aidha, dari Abu Dar radhiyallahu ta'ala anhu juga, karena hadis sebelumnya juga dari sahabat Abu Dar radhiyallahu ta'ala anhu. An Abi Darrin radhiyallahu ta'ala anhu aidan anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang-orang dari sahabat Nabi SAW, mereka bertanya kepada Nabi SAW. Mereka berkata kepada Nabi SAW, dahaba ahlud dusuri bil ujur. Orang-orang kaya mereka pulang membawa pahala. Yusalluna kama nusalli, padahal mereka sholat sebagaimana kami pun sholat. Wa yasumun kama nasum, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Apa kata Nabi SAW? Qal awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Rasulullah SAW bersabda, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Inna bikulli tasbihatin sadaqah, sesungguhnya pada setiap kalimat tasbih, yaitu subhanallah, adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, dan pada setiap takbir, yaitu kalimat Allahu Akbar, adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, dan
pada setiap kalimat tahmid, yaitu ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah, dan pada setiap kalimat tahlil, yaitu ucapan la ilaha illallah adalah sedekah. Wa amri bil ma'rufin sedekah, memerintahkan kepada yang ma'ruf, kepada yang baik juga sedekah. Wa nahyin 'anil munkari sedekah, dan juga melarang dari yang mungkar juga sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, dan salah seorang dari kalian menggauli istrinya juga termasuk sedekah. Jima, menggauli istri termasuk sedekah, kata Nabi SAW. Qalu, maka para sahabat bertanya. Untuk yang terakhir, para sahabat bertanya terkait dengan menggauli istri dinilai sedekah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, seorang melampiaskan syahwatnya, mendatangi istrinya, lantas kemudian mendapatkan pahala. Bagaimana dia mendapatkan pahala? Maka apa kata Nabi SAW? Apa jawaban Nabi SAW? Aro'aitum law wadu'aha fi haram akana alaihi wizrun. Apa pendapat kalian? Bukanlah kalau dia salurkan syahwatnya kepada yang haram, bukankah dia akan mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wadu'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka demikian juga kalau dia salurkan kepada yang halal, maka dia dapat pahala. Dapat pahala. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan kepada kita beberapa poin yang penting. Beberapa perkara yang penting. Pertama, anjuran agar senantiasa kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagaimana para sahabat dalam hadis ini, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagian sahabat, khususnya fuqara'ul muhajirin, para sahabat yang muhajirin yang berasal dari luar Madinah, yang kebanyakan mereka fakir, miskin, mereka datang kepada Nabi SAW, datang mengadu kepada Nabi SAW, merasa iri dengan para sahabat yang mampu, para sahabat yang kaya, yang mana mereka bisa bersedekah dengan harta mereka. Mereka mampu bersedekah karena mereka diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta. Padahal mereka sholat, sama seperti fuqara muhajirin juga sholat. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin juga sholat. Jadi ada beberapa ibadah yang sama, namun ada yang tidak sama, sehingga mereka iri. Mereka ingin menandingi mereka, khususnya dalam hal sedekah, tapi nggak punya sesuatu untuk disedekahkan. Maka apa kata Nabi SAW? Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Inna bi kulli tasbihatin sedekah. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan beberapa zikir yang bisa diucapkan, yang itu bernilai sedekah. Seperti kalimat tasbih, subhanallah, kalimat takbir, Allahu akbar, kalimat tahmid, alhamdulillah, kalimat tahlil, la ilaha illallah. Jadi para sahabat mengira bahasanya sedekah itu hanya dengan harta saja. Padahal sedekah itu luas. Meskipun pada dasarnya sedekah itu dengan harta. Namun di sini Nabi SAW menyebutkan bahwasanya sedekah itu bukan hanya dengan harta saja. Bahkan zikir yang kita ucapkan, kalimat thayyibah, kalimat zikir, kalimat yang baik yang kita ucapkan itu juga sedekah. Nabi SAW dalam hadis yang lain menyebutkan, dalam riwayat Muslim dari sahabat Hudzaifah, beliau bersabda, kullu ma'rufin sedekah. Setiap yang ma'ruf, yang baik itu sedekah. Bahkan senyumnya kita kepada saudara kita merupakan sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu ketika bertemu merupakan sedekah.
Jadi sedekah itu maknanya luas, bukan hanya dengan harta saja. Dan juga disebutkan di sini wa amr bil ma'ruf sedekah. Mengajak kepada yang ma'ruf merupakan sedekah. Jadi mengajak orang lain untuk berbuat yang baik, mengajak sholat, mengajak sedekah, mengajak puasa, mengajak membantu orang lain, atau mengajak kepada kebaikan secara umum merupakan sedekah. Dan juga melarang kepada yang mungkar merupakan sedekah. Dan bahkan kata Nabi SAW dalam hadis ini, menyalurkan syahwat kepada istri juga termasuk sedekah. Juga termasuk sedekah. Ini juga menunjukkan, yaitu perkara yang kedua, bahwasanya Islam banyak sekali pintu-pintu kebaikan. Dalam Islam banyak sekali pintu-pintu kebaikan. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan di sini banyak sekali pintu kebaikan. Banyak sekali amalan-amalan yang bisa mendatangkan pahala. Bukan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang kaya saja. Bahkan orang-orang miskin juga bisa mendapatkan pahala, khususnya pahala sedekah. Dan juga menunjukkan bahwasanya, ini perkara yang ketiga dalam hadis ini, bahwasanya perkara-perkara yang mubah bisa mendapatkan pahala dari perkara-perkara yang mubah dengan syarat diniatkan untuk ibadah. Diniatkan untuk ibadah. Jadi perkara yang mubah bisa berpahala dengan syarat apabila diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh perkara yang mubah seperti makan, tidur, dan bahkan jima, menggauli istri. Termasuk perkara yang dibolehkan. Bisa bernilai pahala jika kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan untuk mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidur misalnya, kalau kita tidur di awal, yaitu setelah sholat isya kita tidur dengan niat agar bisa bangun sholat malam, maka dicatat tidur kita oleh Allah sebagai pahala. Tidur kita bernilai pahala. Atau kita makan biar kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makan kita dicatat sebagai pahala. Atau makan kita bernilai pahala. Dan juga dalam hadis ini menunjukkan kepada kita terkait qiyas. Jadi qiyas merupakan salah satu dari sumber Islam. Sumber hukum Islam salah satunya adalah qiyas. Jadi sumber hukum Islam yang keempat adalah qiyas. Di akhir hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan qiyas, yaitu analogi, menyebutkan hukum dalam suatu kejadian yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Dan qiyas yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah qiyas aqs. Dalam ilmu usul, salah satu dari jenis qiyas yaitu qiyas al-aqs, ya, qiyas berlawanan. Jadi menunjukkan hukum yang belum ada dalilnya dengan cara menyebutkan lawannya yang sama-sama belum ada dalilnya secara tegas, secara jelas dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi sebagaimana orang menyalurkan syahwatnya kepada yang haram, yaitu kepada lawan jenis tanpa melalui pernikahan, itu dosa. Maka kebalikannya, orang yang menyalurkan syahwatnya kepada istrinya dengan niat ibadah untuk memperbanyak keturunan, untuk menjaga dirinya, menjaga kehormatannya dan kehormatan istrinya, itu bernilai pahala. Bernilai pahala. Rasulullah SAW dalam hadis ini menetapkan adanya qiyas, melakukan qiyas. Karena itu para ulama
menyebutkan bahwa salah satu sumber dari sumber hukum Islam adalah qiyas. Pertama Al-Quran, kedua As-Sunnah, ketiga ijma', dan yang keempat yaitu qiyas. Jadi qiyas yang sahih syaratnya yang dianalogikan, yang dikiaskan ada dalilnya, ada dalil yang sahih yang bisa dikiaskan hukumnya, yang bisa dikiaskan hukumnya dengan syarat juga ada ilah yang sama, ilah yang sama meskipun berlawanan, meskipun ilahnya berlawanan sebagaimana dalam hadis ini. Sebagaimana dalam hadis ini. Contoh misalnya zakat fitrah dengan beras. Ini enggak ada dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Bagaimana dibolehkan oleh para ulama? Dibolehkan melalui qiyas, yaitu mengkiaskan dengan zakat gandum yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di zaman Nabi SAW, para sahabat dan orang Arab pada umumnya mereka makan roti yang terbuat dari gandum, dan juga mereka mengeluarkan zakat berupa korma, karena korma maupun gandum merupakan makanan pokok pada saat itu. Maka dikiaskan. Dan ada dalilnya yang asal atau istilahnya asal ada, yaitu zakat dengan gandum atau dengan korma. Dan sama ilatnya sama, yaitu makanan pokok. Maka beras dibolehkan. Orang yang makanan pokoknya adalah beras, dia mengeluarkan zakatnya berupa beras. Bagaimana penduduk negeri kita yang mayoritas makanan pokoknya adalah beras. Baik. Jadi 4 poin penting yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Dalam riwayat yang lain disebutkan ketika para sahabat fuqara'ul muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, merasa iri dengan para sahabat yang mampu sehingga mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, maka apa jawaban Nabi SAW? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah disebutkan bahwa Nabi SAW menanggapi keluhan mereka. Apa kata Nabi SAW? Afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum. Maukah aku ajarkan kalian sesuatu yang kalian bisa menyusul orang-orang yang mendahului kalian. Kalian bisa menyusul orang-orang atau menandingi orang-orang yang telah mendahului kalian. Wa tasbiquna bihi man ba'dakum, dan kalian bisa mengungguli orang-orang yang datang setelah kalian. Wala yakunu ahadun afdal minkum, dan tidak ada orang yang salah seorang pun yang lebih utama, lebih mulia daripada kalian. Illa man sana'a misla ma sana'tum, kecuali orang yang mengerjakan seperti yang kalian kerjakan. Qalu, maka mereka menjawab, bala ya Rasul, iya ya Rasulullah, ajarkanlah kami amalan-amalan yang keutamaannya yang seperti yang Anda beritahukan. Maka apa kata Nabi SAW? Amalan-amalan apa yang menjadikan mereka mulia, bisa menandingi atau menyusul keutamaan yang sudah didapatkan oleh orang-orang atau pendahulu-pendahulu mereka? Kata Nabi SAW, tusabbihun wa tukabbirun wa tahmadun dubura kulli salatin salasan wa salasina marrah. Itu kalian berzikir, bertasbih subhanallah, bertakbir Allahu akbar, bertahmid alhamdulillah setiap selesai sholat sebanyak 33 kali. Qala Abu Saleh, berkata Abu Saleh, salah seorang perawi hadis ini, murid dari Abu Hurairah, faraja al-fuqara al-muhajirin ila Rasulullah SAW. Setelah mereka mengamalkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, jadi mereka mengamalkan zikir-zikir setelah sholat. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kemudian beberapa hari kemudian mereka datang kepada Nabi SAW, kembali kepada Nabi SAW. Kata Abu Saleh, faraja fuqara al-muhajirin ila Rasulullah SAW faqalu sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna wa fa'alu misla wa fa'alu. Kata mereka setelah kembali kepada Nabi SAW,
wahai Rasulullah SAW, saudara-saudara kami yang punya kelebihan harta, mereka mengerjakan seperti yang kita kerjakan. Jadi apa yang mereka amalkan ternyata didengar oleh orang-orang kaya dari para sahabat, sehingga mereka pun mengerjakan sebagaimana yang mereka kerjakan. Maka apa kata Nabi SAW? Faqala SAW, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hambanya yang Allah kehendaki, yang Ia kehendaki. Ini menunjukkan kepada kita semua begitu semangatnya para sahabat dalam beramal. Mereka sampai iri kepada sahabat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta. Berbeda dengan kita, iri dalam perkara dunia. Yang membedakan kita dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka sangat bersemangat dalam urusan akhirat. Mereka sangat bersemangat dalam urusan akhirat. Mereka sangat bersedih kalau mereka tidak bisa beramal. Seperti sedihnya mereka tatkala mereka nggak bisa menandingi para sahabat yang punya kelebihan harta, yang mana mereka menggunakan harta mereka untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita, kebanyakan dari kita malah berlomba-lomba terhadap dunia, berlomba-lomba meraih dunia. Padahal Nabi SAW pernah bersabda, wallahi mal faqru akhafu alaikum. Demi Allah, bukan kefakiran, kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian. Sesungguhnya yang aku khawatirkan atas kalian adalah apabila dunia sudah dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia diluaskan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, sehingga kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Kemudian kalian binasa sebagaimana binasanya umat-umat terdahulu. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, yaitu fitnah dunia. Fitnah dunia. Makanya kita mencontoh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang mana mereka sangat bersemangat dalam urusan akhirat. Mereka sangat bersemangat dalam urusan akhirat. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran terkait para sahabat yang luput, yang tidak bisa ikut perang bersama Rasulullah SAW karena tidak memiliki harta untuk jihad, tidak mampu ikut perang karena tidak memiliki harta, karena jihad itu juga perlu biaya, perlu harta. Maka mereka pun dengan sedih datang kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW tidak bisa memberikan kepada mereka fasilitas berupa hewan tunggangan untuk pergi jihad. Maka mereka pun sedih. Mereka pun bersedih, tidak bisa ikut perang. Maka sekali lagi hendaknya kita mencontoh para sahabat, bagaimana semangat mereka dalam mengerjakan amalan-amalan akhirat. Semangatnya mereka dalam beramal saleh, semangatnya mereka dalam mengejar akhirat daripada mengejar dunia. Ayo ikhwah azani Allah wa iyyakum, mari kita membaca penjelasan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah taala. Berkata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah taala, ashabu Rasulullah SAW ahrasun nas ala kulli khair. Para sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang paling semangat dalam kebaikan, dalam setiap kebaikan. Wa asbaqahum ila kulli khair. Dan orang yang paling mendahului dalam setiap kebaikan. Jadi setiap kebaikan yang kita kerjakan itu sudah pasti didahului oleh para sahabat. Lau kana khairan ma sabaquna ilaih. Ada sebuah kaidah yang bisa kita gunakan, khususnya orang-orang yang melakukan amaliyah
amalia-amalia yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah dipraktekkan oleh para sahabat. Yaitu kaidah lau kana khairan ma sabaquna ilaih. Kalau sekiranya itu baik, niscaya para sahabat telah mendahului kita dalam melaksanakannya. Karena memang para sahabat adalah orang-orang yang pertama kali setelah Rasulullah SAW pertama kali mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an turun langsung di hadapan mereka. Sehingga mereka langsung mempraktikkan, mengamalkan isi Al-Qur'an. Di mana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kebaikan yang kita lakukan itu sudah didahului oleh para sahabat. Makanya kita harus merujuk kepada amalan para sahabat. Tidak boleh kita menambahkan sesuatu yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan tidak pernah dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kata beliau hafizallahu taala, ya tanafasuna fil amal as-salihah. Mereka para sahabat berlomba-lomba dalam mengerjakan amal saleh. Wa yuhibbu ba'duhum al-yalhaqa fil ajri biman sabaqahu minhum. Jadi mereka, sebagian dari mereka sangat senang untuk menyusul orang yang mendahului mereka dalam meraih pahala. Jadi mereka sangat iri terhadap urusan akhirat. Apabila ada sahabat yang lain yang mendahului mereka dalam kebaikan yang mereka gak sanggup melaksanakannya, maka mereka pun iri. Menunjukkan begitu semangatnya mereka dalam beramal saleh dan begitu gigihnya mereka dalam berlomba-lomba mengerjakan amal saleh. Walihada dzakara jama'atan min fuqara'i ashabi Rasulillah. Karena itu dalam hadis ini disebutkan sekelompok fuqara ashabi Rasulillah, orang-orang fakir dari sahabat Rasulullah SAW, musyarakatahum bil aghniya bis salati wasiyam. Disebutkan bahwasanya mereka mampu menandingi atau menyamai orang-orang yang kaya dalam perkara sholat dan puasa. Wa qaulul aghniya tamayyazu alaihim bisadaqah bifuduli amwalihim. Sedangkan orang-orang yang kaya mereka mengungguli, yaitu mengungguli ashabu Rasulillah al-fuqara, para sahabat yang fakir dalam urusan sedekah. Karena mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta. Dengan sebab kelebihan harta mereka. Waqad arsyadahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila anna hunaka anwa'an minas shadaqat. Maka Nabi SAW menasihati mereka. Jadi tatkala mereka datang kepada Nabi SAW merasa iri dengan para sahabat yang kaya, yang mampu bersedekah dengan kelebihan harta mereka, padahal mereka sama-sama sholat, sama-sama puasa, namun ada satu yang tidak sama, yang tidak bisa mereka kerjakan, yaitu sedekah, karena fakir, ya, punya harta yang bisa disedekahkan. Maka Nabi SAW menasihati mereka. Rasulullah menasihati mereka bahwa mereka bisa mengerjakan beberapa amalan yang dihitung sedekah. Yang dihitung sedekah, amalan-amalan yang termasuk sedekah. Yaqdirul fuqara al-isyani biha, yang orang-orang fakir dari para sahabat mampu melaksanakannya. Kal adkari wal amri ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, seperti zikir, mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang dari yang mungkar. Ini perkara-perkara yang mudah dikerjakan oleh para sahabat, khususnya yang fuqara, yang tidak mampu sedekah dengan harta mereka. Jadi berzikir termasuk amalan yang ringan. Amalan yang ringan namun pahalanya sangat banyak sekali. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah aku tunjukkan kepada kalian, kata Nabi SAW, amalan yang paling baik
amalan yang paling baik. Wa azkaha inda malikikum, dan yang paling suci di sisi raja kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang paling tinggi kedudukannya. Jadi amalan yang bisa mengangkat derajat. Wa khairun lakum min infaqid dabi wal warid. Dan yang paling baik, yang paling utama, amalan yang utama melebihi infak dengan emas dan perak. Wa khairun lakum min antalqau aduwakum. Dan lebih baik daripada kalian bertemu musuh kalian, fatat ribu a'naqahum, lalu kemudian kalian memenggal leher-leher mereka, wat yadribuna a'naqahum, dan mereka memenggal leher-leher kalian, artinya jihad lebih utama daripada jihad. Jadi amalan yang lebih utama dari jihad. Maka apa jawaban para sahabat? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, iya Rasulullah, sebutkan, beritahukan kami amalan yang mulia tersebut. Qala dzikrullah azza wa jalla, yaitu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan yang ringan namun sangat besar pahalanya. Disebutkan di sini sebaik-baik amalan. Amalan yang paling suci di sisi Allah. Amalan yang bisa mengangkat derajat dan lebih utama dibandingkan sedekah atau infak dengan emas dan perak, dan bahkan melebihi pahalanya jihad, yaitu di dzikir. Kita tahu bahwa jihad itu perlu harta, perlu mengeluarkan materi. Namun ada amalan yang melebihi jihad, yaitu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah SAW dalam hadis ini menganjurkan kepada para sahabat untuk banyak berzikir. Dan juga melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan itu semua dinilai pahala, termasuk sedekah. Termasuk sedekah. Menurut Rasulullah SAW. Yang kedua, kata Syekh Abbad hafizallahu taala, as-sadaqat allati arsyadan Nabi SAW al-fuqara'a ilal isyani biha tanqasimu ila qismain. Sedekah yang diajukan oleh Nabi SAW untuk dikerjakan itu terbagi menjadi dua. Qismun yaktasiru naf'uhu alaihim, yaitu jenis sedekah yang pertama, yang mana manfaatnya hanya kembali kepada pribadi. Hanya kembali kepada pribadi. Kembali kepada atau untuk diri sendiri, tidak untuk orang lain. Wa wat tasbihu wat takbiru wat tahmidu wat tahlil, yaitu mengucapkan kalimat tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah. Ini pahalanya kembali kepada untuk diri sendiri atau pribadi. Jadi sedekah kedua, kata beliau hafizallahu taala, wa qismun yata'addahum ila ghairihim yakunu naf'uhu lahum wa li ghairihim. Jenis sedekah yang kedua, ini yang lebih utama, yaitu sedekah yang manfaatnya bukan hanya kembali untuk pribadi, tapi juga manfaatnya untuk orang lain. Kata beliau, wa wal amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wal jima', yaitu amar ma'ruf nahi munkar dan juga jima'. Ini pahalanya, manfaatnya bukan hanya kembali kepada diri pribadi, namun juga untuk orang lain. Ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ketika kita mengajak saudara kita yang lalai, kita ajak, kita ingatkan untuk sholat, maka kita mendapatkan pahala, saudara kita juga dapat pahala kalau dia mengikuti apa yang kita ingatkan, apa yang kita ingatkan kepadanya. Kita ajak sholat, kemudian dia ikut sholat, maka kita mendapatkan pahala double, pahala untuk kita, yaitu pahala amar ma'ruf dan juga pahala yang mana dia mengikuti atau mengerjakan sebagaimana yang kita nasihatkan. Atau kita mengajak orang untuk hadir di majelis ilmu, sehingga
menjadikan sebab dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendapatkan pahala double. Pahala karena kita mengajak yang ma'ruf, mengajak kebaikan, dan juga orang tersebut melakukan kebaikan karena sebab ajakan kita. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang lain, ad-dalu 'alal khairi kafa'ili. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak sekali. Banyak amalan-amalan yang ringan namun pahalanya besar. Amalan-amalan yang menurut sebagian orang itu remeh, ringan, namun ternyata pahalanya sangat besar sekali. Bahkan hanya sekedar menampakkan wajah yang sumringah, wajah yang wajah yang menampakkan kegembiraan di hadapan orang lain, termasuk kebaikan, termasuk kebaikan. Kullu ma'rufin shadaqah. Dalam sebuah hadis disebutkan, ini sampai-sampai engkau menampakkan wajah yang sumringah di hadapan saudaramu, itu dinilai kebaikan. Hatta antalqa akhaka biwajhin thalik. Sampai-sampai engkau menampakkan wajah sumringah di hadapan saudaramu, termasuk kebaikan. Jadi jangan sampai kita meremehkan kebaikan meskipun kebaikan itu dipandang remeh oleh sebagian orang-orang lain. Karena ada amalan-amalan yang ringan namun pahalanya besar, seperti berzikir. Maka berzikir merupakan sedekah yang baik untuk diri kita. Di tubuh kita, fisik kita itu juga memerlukan sedekah. Jadi kita bukan hanya sedekah kepada orang lain, kita juga membutuhkan sedekah untuk diri kita, yaitu dengan cara banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan tulang-tulang kita, persendian kita itu juga ada sedekahnya, ada haknya. Insya Allah kita akan jelaskan pada hadis berikutnya. Hadis ke-26 ada penjelasan tentang hak-hak tulang persendian kita. Itu ada hak yang hendaknya kita sedekah. Hendaknya kita sedekahi setiap tulang persendian yang ada di dalam tubuh kita. Itu akan dibahas pada hadis berikutnya insya Allah. Tapi kita lanjutkan penjelasan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah ta'ala. Poin yang ketiga dari hadis ini, annama ya'tihil insan minal mubahat allati fiha hadzun lin nafsi takunu qurbatan bin niyatis salihah. Bahasanya segala yang dikerjakan oleh manusia berupa perkara yang mubah, yang itu merupakan bagian atau hak jiwa, itu bisa menjadi qurbah, menjadi ibadah, dinilai ibadah dengan syarat apa? An-niyah as-salihah. Dengan niat, adanya niat yang saleh, niat yang ikhlas. Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu membutuhkan niat. Dan masing-masing orang mendapatkan pahala berdasarkan niatnya. Maka apabila kita ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang dia sholat, namun dia tidak menghadirkan niat, sholatnya itu hanya sekedar rutinitas saja, bisa jadi tidak bernilai pahala. Makanya penting bagi kita untuk menghadirkan niat. Setiap amalan yang kita kerjakan, kita hadirkan niat kita. Karena di antara fungsi niat adalah, kata para ulama, tamyizu al-ibadah ba'dihim bi ba'd. Untuk membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Dan juga tamyizu al-ibadat wal adat. Tamyiz bainal ibadat wal adat, membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Antara ibadah dengan kebiasaan. Makanya jangan sampai kita sholat namun kita tidak menghadirkan niat, hanya sekedar rutinitas saja, karena dikhawatirkan kita tidak mendapatkan pahala dari
sholat kita. Kalau kita tidak menghadirkan niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara-perkara yang mubah disebutkan di sini oleh Syekh itu bisa menghasilkan niat, menghasilkan pahala dengan syarat niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, kata beliau, mislu qada'il insan syahwatahu, seperti seorang yang menyalurkan syahwatnya, idza qasada bidzalika ifa nafsihi, jika dia niatkan untuk menjaga kehormatannya, wa ifa fi ahlihi, dan jika dia niatkan untuk menjaga kehormatan istrinya, wa tahsil aulad, dan jika dia niatkan untuk menghasilkan keturunan. Karena itu Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk menikah. Bagi yang belum menikah dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menikah. Kata Nabi SAW, tazawwajul wadudal walud, nikahilah wanita yang wadud, yang penyayang. Al-walud, yang penyayang, memiliki sifat penyayang, dan juga yang banyak anaknya. Maksudnya bukan nikahin orang janda yang sudah banyak anaknya, yang punya anak banyak, bukan. Tapi menikahi wanita yang subur. Wanita yang subur, yang kemungkinan nanti punya keturunan yang banyak. Di mana kita melihat, kita mengetahui bakalan punya anak banyak kalau kita nikah dengan wanita tersebut? Ya, kata para ulama menjelaskan dengan cara kita melihat keluarganya. Kita melihat keluarganya, apakah bapak ibunya atau apakah dia punya saudara. Kalau dia punya saudara yang banyak, maka kemungkinan besar dia adalah wanita yang subur, yang insya Allah kelak bisa memberikan atau memiliki keturunan atau bisa melahirkan anak yang banyak. Kata Nabi SAW, fa inni mukatsirun bikumul umam, karena aku berbangga dengan banyaknya umatku. Jadi tujuan menikah adalah agar mendapatkan keturunan, di samping menjaga diri, menjaga kemaluan. Karena kata Nabi SAW ketika memerintahkan kepada para pemuda untuk menikah, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, maka hendaknya dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu lebih menjaga pandangan. Wa ahsanu lil faraj, dan menjaga kemaluan. Dengan menikah engkau bisa menjaga kemaluanmu, menjaga kehormatanmu, sehingga terhindar dari perbuatan zina, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yastati' fa alaihi bisyam, wa man lam yastati' fa alaihi bisyam fa innahu lahu wija. Namun barang siapa yang tidak sanggup, maka hendaknya dia berpuasa. Karena puasa bisa menahan gelora syahwat. Kemudian beliau menutup dengan menyebutkan beberapa faidah dari hadis ini. Kata beliau, mimma yustafadu minal hadis, yang bisa diambil faidah dari hadis ini, yang pertama, hirsus sahabati ala fi'lil a'malis salihah wat tanafus fil khairat. Semangatnya para sahabat dalam melaksanakan amal-amal saleh dan dalam berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Faidah yang kedua dari hadis ini, kata beliau, anna shadaqata la taqtasiru ala as-sadaqati bil mal. Jadi sedekah itu bukan hanya terbatas dengan harta saja. Wa in kana aslan fi dzalik, meskipun pada dasarnya sedekah itu dengan harta. Namun di sini Rasulullah SAW menyebutkan pintu-pintu kebaikan yang dinilai sedekah, yang bernilai sedekah, yaitu berzikir, amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga mendatangi istri atau menyalurkan syahwat kepada yang halal, yaitu istri atau budak. Terkait amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an memuji orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu berfirman dalam surah Al-Imran, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia, yang terlahir. Sebaik-baik umat yang terlahir di hadapan manusia. Apa ciri-ciri sebaik-baik umat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu kalian
orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan yang melarang kepada kemungkaran. Jadi berapa banyak orang yang mendapatkan hidayah karena ajakan saudaranya untuk datang ke majelis-majelis ilmu. Berapa banyak orang yang selamat dari perbuatan dosa dan maksiat karena diingatkan oleh saudaranya, dilarang oleh saudaranya melakukan dosa dan maksiat tersebut. Dan itu dinilai pahala sedekah oleh Nabi SAW, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kebaikan. Maka hendaknya kita jangan meremehkan perkara amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kita meremehkan perkara amar ma'ruf nahi mungkar, karena dengan kita amar ma'ruf nahi mungkar, kita mendapatkan pahala dan juga saudara kita mendapatkan pahala atau hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan selamat dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, al-hasu ala tasbih wa takbir wa tahmid wa tahlil wa anna dzalika shadaqatun minal muslim ala nafsihi. Anjuran untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, tahlil, artinya anjuran untuk kita berzikir. Baik itu dengan kalimat tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilallah. Wa anna dzalika shadaqah. Dan yang demikian itu masuk sedekah minal muslimi ala nafsihi, dari seorang muslim untuk dirinya. Jadi sedekah yang baik untuk diri kita yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti zikir setelah salat. Disebutkan dalam sebuah hadis, di antara keutamaan zikir setelah salat, di antara keutamaan zikir setelah salat, khususnya zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah SAW, seperti memerdekakan 4 orang dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Dari keturunan Nabi Ismail. Dalam riwayat yang lain disebutkan seperti memerdekakan 10 orang budak. Seperti memerdekakan 10 orang budak secara umum. Dalam riwayat yang lain seperti memerdekakan 4 budak dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Yang menunjukkan keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya setelah salat. Faedah yang keempat, kata beliau hafizallahu taala, anna man ajiza an fi'li syai'in min at-ta'at li adami qudrati alaih fa innahu yuksir min at-ta'at allati yaqdir 'alaiha. Bahwasanya orang yang tidak mampu mengerjakan sebagian ketaatan, sebagian ibadah karena tidak mampu, maka hendaknya dia memperbanyak ketaatan atau ibadah yang lain yang mampu dia kerjakan. Karena seperti yang kita sampaikan tadi, pintu kebaikan dalam Islam itu banyak. Ketika kita tidak bisa memasuki satu pintu karena keterbatasan kita, karena ketidakmampuan kita, maka masuki pintu-pintu yang lain, pintu-pintu kebaikan yang lain. Seperti fuqara sahabat, orang-orang fakir dari kalangan sahabat, ketika mereka nggak mampu beribadah dengan harta mereka, nggak mampu sedekah dengan harta mereka sebagaimana para sahabat yang mampu, yang kaya, yang memiliki kelebihan harta, maka mereka dinasihati oleh Rasulullah SAW untuk banyak berzikir, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan bahkan untuk niat ketika menggauli istri, niat karena Allah, niat untuk menjaga kehormatan diri, itu dinilai sedekah, dinilai sedekah. Maka mereka pun mengerjakan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW tadi. Selanjutnya, faedah yang kelima dari hadis ini, al-hasu alal amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, anjuran untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wa anna sadaqah minal muslim, dan bahasanya yang demikian itu merupakan sedekah dari seorang muslim ala nafsihi wa ala ghairihi, untuk dirinya dan untuk orang lain. Jadi samping dia sedekah untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Untuk orang lain. Ini keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar yang pahalanya bukan hanya untuk dirinya
dan juga untuk orang lain. Dan bahkan dia bisa mendapatkan pahala double apabila orang lain itu mengerjakan atau mengikuti nasihat kita, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kita, melalui perantara kita. Contoh misalnya kita mengajak orang untuk ngaji, untuk sholat, untuk hadir di majelis ilmu. Kemudian dengan sebab itu dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia lanjut terus hadir ke majelis ilmu. Maka kita meskipun kita mengajaknya sekali, selama dia turut hadir di majelis ilmu, selalu hadir di majelis ilmu, kita juga kecipratan pahala. Kita juga mendapatkan pahala. Ini keutamaan amar ma'ruf nahi munkar. Yang keenam, faedah keenam dari hadis ini, anna qada al-insan syahwatahu biniyatin salihatin. Bahwasanya orang yang melampiaskan syahwatnya dengan niat yang baik, dengan niat yang saleh, niat yang baik, yaitu dia lampiaskan syahwatnya kepada yang halal tentunya, kepada istrinya atau kepada budaknya, karena ingin menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya agar tidak terjatuh ke dalam perbuatan zina. Kata beliau, shadaqah minhu ala nafsi wa ala ghairi. Itu merupakan sedekah untuk dirinya dan untuk orang lain. Maksudnya untuk orang lain, untuk istrinya. Karena itu hendaknya kita niatkan sesuatu yang mubah seperti yang disebutkan ini, dan bukan hanya terkait jima. Amalan-amalan yang mubah, yang sifatnya mubah seperti makan, minum, kalau kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan bernilai pahala. Akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Yang ketujuh, muraja'atul alim fi ma qalahu litasabbut fihi. Yaitu bertanya kepada seorang alim. Mendatangi seorang alim bertanya untuk tasabbut, untuk meminta kejelasan, meminta penjelasan. Dianjurkan bagi seorang talibul ilm untuk bertanya kepada seorang yang alim. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas, maka dia meminta penjelasan, tabayun, tasabbut. Di mana para sahabat ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya menggauli istri di antara keutamaannya adalah sedekah, dinilai sedekah. Maka para sahabat meminta keterangan, tabayun, meminta penjelasan. Ya, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan kias, menjelaskan dengan mengkiaskan, sesuatu yang haram. Orang yang melampiaskan, menyalurkan syahwatnya kepada yang haram itu dosa. Maka kebalikannya, orang yang menyalurkan syahwatnya kepada yang halal, maka berpahala. Di mana dilakukan oleh para sahabat, tanya kepada Rasulullah SAW. Ketika belum jelas bagi mereka, maka mereka pun tanya kepada Rasulullah SAW. Yang kedelapan yang telah kita singgung tadi, isbatul qiyas, menetapkan qiyas, adanya qiyas dalam Islam. Ini pendapat jumhur, kecuali ad-dhahiriyah. Ada kalangan ad-dhahiriyah yang mana mereka menolak qiyas. Sedangkan mayoritas para ulama menetapkan adanya qiyas, dan bahkan qiyas itu termasuk salah satu dari sumber hukum Islam. Isbatul qiyas di anna Nabiya SAW syabbaha subutal ajri liman qada syahwatahu fil halal bi khusulil ismi liman qadaha fil haram. Rasulullah SAW menetapkan, menyerupakan adanya pahala bagi orang yang melampiaskan, menyalurkan syahwatnya kepada yang halal. Dengan apa? Dengan kebalikannya, orang yang menyalurkan syahwatnya kepada yang haram bernilai dosa. Waladi fi hadzal hadis min qabili qiyasil aqs. Sedangkan dalam hadis ini termasuk qiyas, salah satu jenis qiyas yaitu qiyas aqs. Al-qiyasul aqs. Ini disebutkan dalam pembahasan usul fiqh. Untuk lebih jelasnya bisa kita merujuk kepada ilmu usul fiqh terkait macam-macam qiyas. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Insyaallah kita lanjutkan pada
pertemuan berikutnya biidznillah taala. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.